Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD, yang saya hormati teman-teman saya sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat diperkumpulkan di pertemuan presentasi kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya akan menjalankan tugas saya, yaitu mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa yang resmi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangannya kemudian ditandai dengan penyempurnaan ejaan dan kosakata, serta perluasan fungsinya menjadi bahasa nasional dan internasional. Kenapa sih bahasa Indonesia bisa berawal dari bahasa Melayu? Nah, karena guys, bahasa Melayu itu sudah menjadi bahasa perhubungan di Nusantara selama berabad-abad. Dan juga bahasa Melayu ini memiliki sistem yang mudah dipelajari bagi orang awam. Dan juga bahasa Melayu ini memiliki sistem yang mudah dipelajari tanpa adanya tingkat bahasa, serta penyebarannya ini udah menyeluruh atau melintasi wilayah kepulauan. Nah, apa sih hubungan bahasa Indonesia dengan Undang-Undang Dasar? Jadi di sini hubungannya itu karena Undang-Undang Dasar itu memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai lambang kebanggaan nasional dan identitas nasional untuk mempersatukan keragaman suku, budaya, dan bahasa Indonesia. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia pada zaman kemerdekaan. Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia pada zaman reformasi. Nah, adapun penjelasan pada zaman pra-kemerdekaan ini, pada tahun 1928, bahasa Melayu itu merupakan bahasa perhubungan atau komunikasi pada abad ke-7 sejak bangkitnya Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, tempat orang-orang belajar filsafat, serta menjadi pusat keagamaan Buddha. Adapun prasasti yang menggunakan bahasa Melayu yaitu prasasti Kedukan di Bukit Palembang pada tahun 633 Masehi. Yang kedua ada prasasti Talang Tuo di Palembang juga pada tahun 634 Masehi. Jadi prasasti kedua ini hanya beda 1 tahun. Nah, pada zaman ini ditandai dengan pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, sejak saat itu, bahasa Indonesia semakin pesat perkembangannya dan digunakan secara luas oleh masyarakat untuk menyatukan bangsa dan menjadikan sebagai alat komunikasi negara yang resmi. Nah, lanjut pada zaman kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan itu pada tahun
1945 sampai 1950, di mana pada tahun tersebut ditetapkannya bahasa Indonesia secara resmi setelah sehari proklamasi kemerdekaan. Nah, bahasa Indonesia menjadi resmi ini karena adanya pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu pada zaman reformasi atau zaman pasca kemerdekaan. Pada zaman ini, pada tahun 1998, yang ditandai dengan meningkatnya kreativitas dan kebebasan dalam berbicara pasca reformasi, terutama dalam media baru. Namun, banyak pula pengaruh globalisasi yang menyebabkan masuknya kosakata asing terutama dalam bahasa Inggris. Pada zaman reformasi juga banyak sekali kosakata gaul yang digunakan dalam berbagai unsur bahasa. Langsung ke pembahasan. Di sini saya akan membahas bahasa Indonesia itu merupakan bahasa perhubungan ayat komunikasi pada abad ke-7 saat bangkitnya Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada saat itu Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, tempat orang belajar ilmu filsafat, dan juga pusat keagamaan Buddha yang menggunakan bahasa perhubungan yaitu bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini digunakan pada perguruan tinggi atau bisa disebut dengan Dharma Pala. Nah, Dharma Pala dapat diartikan sebagai buah perbuatan atau karma yang sesuai dengan dharma atau perbuatan yang menuntun pada zaman kebenaran. Jadi, dharma yang memiliki arti jalan kebenaran atau kewajiban, dan pala yang memiliki arti buah atau hasil dari perbuatan. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini adalah ternyata bahasa Indonesia itu bukan berawal dari bahasa Indonesia langsung. Ternyata yang berawal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa perhubungan. Nah, di sini juga ternyata peran Sumpah Pemuda itu sangat penting bagi penciptaan bahasa Indonesia. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.